Pemirsa, Komisi 1 DPR RI setuju Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI hari ini. Andika paparkan 8 fokus kerja di depan para wakil rakyat. Pada fit and proper test calon Panglima TNI di gedung DPR hari ini, Komisi 1 DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Andika Perkasa ditunjuk Presiden menjadi calon tunggal Panglima TNI melalui surat Presiden pada Rabu kemarin. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, maka rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Sebelumnya, fit and proper test digelar secara terbuka dan tertutup. Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program yang akan diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional, untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Terdapat 8 fokus pada program kerja Jenderal Andika Perkasa ketika dirinya menjadi Panglima TNI. Persetujuan Andika sebagai calon Panglima akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI Senin besok untuk pengesahan dan selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Komisi 1 DPR RI setuju Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Lantas bagaimana dengan visi misinya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi PKS Abdul Haris Almasyhari dan pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kertopati. Selamat sore Pak Haris dan Bu Nuning. Selamat sore, Mbak Safa. Iya, saya ingin bertanya ke Pak Haris terlebih dahulu. Pak Haris, apa dasar Komisi 1 DPR RI akhirnya sepakat menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI dalam fit and proper test hari ini? Ya, terima kasih. Tadi pandangan semua fraksi sama sepakat menyetujui tanpa ada perdebatan yang panjang karena memang visi dan misi yang disampaikan oleh Jenderal Andika itu betul-betul membuat kita itu jadi senang, terkesan dan punya nilai yang sangat tinggi, sekaligus juga tidak terlalu muluk-muluk. Artinya mungkin sekali untuk bisa dicapai dengan bahasa yang sederhana, TNI adalah kita, sekaligus juga mendeklarasikan dirinya TNI adalah bagian dari masyarakat, bagian dari rakyat, termasuk juga bagaimana cara yang diambil oleh Jenderal Andika ke depan adalah cara yang menurut saya cara yang sangat smart. Bagaimana beliau mencontohkan misalnya ketika berbicara tentang Papua, memang Papua akan selalu ada, tantangan Papua akan selalu ada. Tapi beliau lebih mengedepankan bukan dengan operasi militer yang mungkin seperti selama ini dilakukan. Akan tetapi beliau mengedepankan bagaimana diplomasi militer. Dalam satu kalimat yang singkat, beliau katakan, saya harus berkawan dengan orang-orang yang selama ini atau dengan pihak-pihak yang selama ini
memicu atau menjadikan adanya konflik di Papua. Jadi dia akan berteman, karena kalau berteman dengan mereka-mereka yang mungkin melatar belakangi konflik ini, informasi atau disinformasi tentang Indonesia bisa dijelaskan dengan baik. Ini yang sangat menarik buat saya, ketimbang dengan mengerahkan pasukan atau kemudian melakukan hal-hal yang mungkin secara undang-undang bisa menjadi perdebatan. Saya kira saya punya intensi yang sangat kuat dalam hal cara yang akan dilakukan oleh Jenderal Andika. Demikian. Iya, Bu Nuning, TNI adalah kita menjadi tagline dalam visi dan misi Jenderal Andika Perkasa. Bagaimana Anda melihat atau menilai visi dan misi yang telah dipaparkan oleh Jenderal Andika Perkasa? Ya, saya tadi melihat dan memperhatikan poin-poin penting yang beliau sampaikan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa itu, TNI adalah kita, itu bagus sekali agar masyarakat juga merasa memiliki TNI. Karena memang politik TNI itu adalah politik negara. Jadi bukan based on ideologi macam-macam lah. Berarti TNI itu politiknya adalah berdasarkan UUD 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Komisi 1, Pak Karis barusan, itu sebenarnya sebagai suatu gambaran bahwa Jenderal TNI Andika ini adalah pilihan tepat dari Presiden Joko Widodo, di mana kita juga membutuhkan seorang Panglima TNI yang memiliki pengalaman pendidikan yang tinggi, solar warrior, dan juga penting sekali Panglima TNI disegani di dunia internasional, memiliki dampak penangkalan bagi pimpinan-pimpinan militer di tingkat internasional ya. Karena ancaman sekarang ini kan semakin juga variatif. Ada perang hibrida ya, juga asymmetric warfare, lalu kemudian di dalam perang hibrida itu ada militer dan non militer, di dalamnya ada juga perang nubika ya, nuklir, biologi, dan kimia. Hal ini kenapa saya tidak ragu terhadap Jenderal TNI Andika Perkasa, karena di awal COVID-19 beliau sudah melakukan kerjasama dengan beberapa institusi, antara lain dengan BIN, juga dengan produsen obat, untuk membuat obat COVID. Ini bukan vaksin ya, tetapi obat COVID agar prajurit tidak terpapar COVID-19. Tadi Pak Karis sudah menyinggung juga bagaimana Jenderal TNI Andika Perkasa membahas Papua. Jadi memang PR-nya ini banyak ya, selain juga ke dalam ya, pembangunan SDM yang semakin memiliki kemampuan sehingga dapat dibanggakan di tingkat internasional, juga pembenahan alutsista, dan juga bagaimana dalam penanganan separatisme dan radikalisme. Tadi Pak Karis menyampaikan bagaimana Jenderal TNI Andika Perkasa itu membahas Papua yang tidak mengedepankan militeristik. Itu kan bagus sekali. Memang pendekatan yang ada itu harus juga dengan komunikasi antar budaya, lalu kemudian melibatkan masyarakat adat, lembaga adat yang banyak sekali yang ada di Papua, sehingga kita dapat memahami apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Itu dulu sebagai PR, dan lalu kemudian apabila ada hal-hal pelanggaran dapat dikoordinasikan juga dengan Polri ya. Jadi ini meneruskan apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh Marskal Hadi Cahyanto selama menjadi Panglima TNI, yaitu sinergitas dengan Polri dan dengan berbagai macam institusi yang ada yang dapat saling membangun ya negara kita. Baik, Pak Haris, Jenderal TNI Andika Perkasa hanya memiliki waktu sekitar 13 bulan saja dalam menjabat. Apakah waktu ini cukup untuk menata atau memperbaiki TNI saat ini, Pak Haris?
kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Jenderal Andika di poin ke-7, di mana dia ingin melakukan penguatan tata kelola organisasi, artinya dia akan memperbaiki governance di tubuh militer. Ini saya kira merupakan satu langkah di mana beliau akan meletakkan dasar-dasar organisasi yang baik di tubuh militer, sehingga kalaupun 1 tahun 1 bulan itu memungkinkan sekali nanti akan menjadi acuan bagi panglima-panglima selanjutnya. Dan itu didukung dengan bagaimana pada poin yang ketiga, beliau ingin, poin yang ke-6, beliau ingin menjadikan interoperabilitas antar matra menjadi interoperabilitas TNI yang terpadu. Ini sangat bagus karena memang setiap ancaman itu bisa jadi melibatkan 3 matra. Jadi ego sektoral antar matra itu saya kira akan menjadi PR yang akan segera diselesaikan oleh Jenderal Andika, sehingga TNI ke depan akan menjadi TNI yang terintegrasi dengan baik dalam setiap menghadapi tantangan, hambatan, maupun gangguan. Demikian. Ya, Bu Nuning, ada sejumlah LSM yang mengkritik pencalonan Jenderal Andika Perkasa. Salah satunya dinilai mengesampingkan rotasi matra dalam regenerasi Panglima TNI yang berlaku sejak era reformasi. Tanggapan Anda, Bu Nuning? Saya tidak melihat ada kesalahan apapun di dalam penunjukan kepada Jenderal TNI Andika Perkasa. Kalau rotasi ya, kita lihat saja pada zaman Pak SBY, kan juga dari darat ke darat ya, kita ingat itu. Lalu kemudian sekarang, ini kan justru Pak Jokowi jauh lebih bagus dari matra udara lalu kemudian ke matra darat. Apa salahnya di sini? Saya rasa itu jangan mengada-ada lah, karena dalam hal ini tentu Presiden sudah memiliki variabel pengukur yang pasti ya, sehingga betul-betul merasa yakin bahwa pemilihan kepada Jenderal TNI Andika Perkasa ini adalah yang paling tepat. Jadi kalau menurut pandangan saya tidak ada masalah, tidak ada juga harus urut kacang ya, tidak ada di dalam undang-undang. Ini ada Pak Wakil Ketua Komisi 1 bersama kita, tentu beliau juga memahami hal itu. Tentu DPR apabila itu melanggar pasti juga akan menolak keberadaannya. Saya rasa mungkin bagi rekan-rekan LSM dapat memahami hal itu. Baik, Bu Nuning, kalau PR utama Jenderal Andika Perkasa kalau nanti menjabat sebagai Panglima TNI apa, Bu? PR-nya itu sesuai dengan visi dan misi yang beliau sampaikan. Jadi kita juga bisa menagih nanti kepada Jenderal Andika Perkasa apabila sudah duduk menjadi Panglima TNI, kan sudah mengatakan juga bahwa akan membenahi bagaimana hubungan dengan institusi lain. Beliau juga berjanji tidak ambil tupoksi institusi lain seperti halnya kementerian. Ini kan kita tidak boleh tutup mata bahwa selama ini memang ada overlapping antara Mabes TNI dan juga dengan Mabes TNI dengan Kementerian Pertahanan gitu misalnya, atau dengan institusi yang lain gitu. Nah ini apabila diperbaiki kan akan lebih smooth, akan lebih baik. Lalu OMP dan OMSP ya, operasi militer selain perang itu juga operasi militer perang itu juga akan dibenahi oleh beliau ya. Lalu kemudian masalah cyber, sampai mengatakan bahwa yang lain juga penting tapi cyber ini menjadi fokus gitu. Nah, ini kan kita di dunia mengenal apa yang sedang dibicarakan yaitu defense shifting. Defense shifting itu lebih mengarah pada prinsip efisiensi operasi militer dan interoperabilitas. Tadi juga disampaikan ya. Jadi hal ini fundamental untuk menghadapi kompleksitas karakteristik ancaman terkini. Efisiensi operasi militer ini sangat dimungkinkan dengan mengadopsi teknologi terkini ya. Jadi sekarang kita lihat bahwa apabila kita bicara cyber maka ada admin system ya. Di situ kita juga harus
mengedepankan pendidikan dari prajurit TNI agar memahami hal tersebut. Ada hal yang memang perlu ditingkatkan di dalam diklat diklat TNI ya, bahwa prajurit harus menjadi prajurit yang semakin matang dalam keilmuan, memahami juga bagaimana perkiraan keadaan, situasi di sekitarnya, di kawasan. Tentunya perkembangan-perkembangan di kawasan itu kan juga berkembanglah, itu ada AUKUS ya, trilateral yang dikhawatirkan dapat mengganggu kita ya. Tentu dengan kemampuan diplomasi militer yang baik dari Jenderal TNI Andika Perkasa, itu saya yakin dapat terselesaikan dengan baik. Juga ada PR yang beliau mengatakan bahwa intelijen akan diperkuat ya, itu penting sekali. Itu untuk inward maupun outward looking. Inward looking itu di dalam negeri kan masih ada tersisa masalah radikalisme maupun separatisme yang harus ditangani juga, bukan hanya dengan militeristik tetapi juga dengan hal-hal yang bersifat mungkin yang sudah beliau lakukan selama ini, yaitu humanis ya. Kita mengenal bahwa Jenderal TNI Andika Perkasa sangat humanis, di mana juga sangat sensitif, sehingga hal-hal yang mungkin dianggap kecil ya oleh pemimpin yang lain, tapi ini menjadi satu atensi dan sangat mendapatkan apresiasi dari lembaga perempuan, yaitu penghapusan tes keperawanan itu. Lalu kemudian kasus Lanang ya, seorang prajurit yang mengalami confusing ya, itu contoh saja gitu. Nah, ini juga di dalam penanganan separatisme maupun radikalisme, tentu kita berharap seorang Jenderal TNI Andika Perkasa tidak hanya mengedepankan militeristik. Ya, Pak Haris, fit and proper test telah selesai digelar hari ini. Proses selanjutnya apa saja, Pak? Ya, proses selanjutnya tadi kita Komisi 1 sudah membuat laporan kepada pimpinan DPR untuk insya Allah hari Senin akan dibacakan laporan tersebut dalam sidang paripurna DPR. Namun juga hari Minggu sore kita akan berkunjung ke rumah kediaman Pak Jenderal Andika, pimpinan komisi dan pimpinan utusan fraksi di Komisi 1 insya Allah akan bersilaturahim untuk melihat dari dekat seperti apa keluarga dari Pak Jenderal Andika untuk memastikan atau makin memantapkan dukungan kita, sekaligus juga untuk menjalin persahabatan antara kami dengan mitra kami, dalam hal ini Panglima TNI yang insya Allah akan segera dilantik nanti. Untuk pelantikan kapan, Pak? Jadi rangkaian itu sudah hampir selesai, karena kalau sudah diparipurnakan tugas Komisi 1 sudah selesai, nanti tinggal pimpinan DPR akan mengirim surat kepada Presiden untuk Jenderal Andika siap dilantik. Baik. Terima kasih Pak Abdul Harlis Almasyari, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, dan juga Ibu Susaning Tias Kertopati, pengamat militer dan intelijen, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.